Pertama, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan hadir berpartisipasi dalam webinar kita kali ini. Yang kedua, terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya di antara semua kesibukannya dan mau membagi ilmunya kepada kita semua. Lalu di sini ada Pak Chandra, selaku dosen kami. Terima kasih juga. Izinkan saya untuk membuka acara ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan membacakan beberapa rundown kegiatan kita hari ini. Acara dimulai pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Acara yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Chandra Prayogi, SDS MDS. Kemudian yang kedua adalah sambutan oleh pemateri acara, yaitu Kak Hais Fikri, selaku co-founder dari Warnas.id. Yang keempat adalah penyampaian materi acara yang juga akan disampaikan oleh Kak Hais Fikri. Selanjutnya yaitu bedah desain yang juga akan disampaikan oleh Kak Hais Fikri. Lalu selanjutnya yaitu diskusi dan sesi tanya jawab, itu sekitar 15 menit. Kemudian yang terakhir adalah penutupan dan dokumentasi acara. Itu akan memakan waktu sekitar 5 menit. Sekian rundown kegiatan kita hari ini. Semoga acara kita bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri bahwa saya Syana Zahra dari Prodi DKV ITERA Angkatan 2019 yang akan menjadi MC beserta moderator pada penyampaian materi nanti. Dan saya izin untuk membawa acara kali ini dengan cara yang mungkin sedikit tidak formal, supaya kita sama-sama nyaman dan lebih fun. Terima kasih. Mungkin kita langsung masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Chandra Prayogi, SDS MDS. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Syana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dan terima kasih yang sudah hadir Pak Hais Fikri yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Untuk teman-teman semua silahkan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Hais karena beliau juga adalah senior saya dulu di Telkom. Jadi dan sekarang sudah membuat warnas.id ya, kalau nggak salah. Nah itu teman-teman bisa follow dan lihat. Nanti mungkin dijelaskan ya oleh Pak Hais. Nah materi pada dasar UI UX ini sangat penting yang teman-teman harus ketahui karena di dalam kurikulum kita itu belum ada mata kuliah yang khusus untuk membahas ini. Maka dari itu diharapkan teman-teman dapat menyerap ilmunya tentang UI UX agar kedepannya itu bisa bersinergi untuk ke depan, karena mengingat zaman sekarang sudah banyak yang memakai UI UX seperti itu. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah daftar dan hadir. Saya harap bisa banyak dapat ilmu di sini. Gitu. Nanti profil Pak Hais mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Hais sendiri ya. Pak Hais, nanti Pak Hais akan menjelaskan mungkin tentang Warnas juga ya Pak Hais ya. Gitu. Bisa, insya Allah. Oke, mungkin saya balikan ke Syana. Terima kasih untuk Pak Chandra atas sedikit sambutannya. Kemudian sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua yang belum mengaktifkan kameranya, ayo dong aktifin kameranya biar acara kita makin seru dan lebih berkesan.
Terima kasih juga untuk yang sudah mengaktifkan kameranya. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh pemateri acara, yaitu Kak Hais Fikri. Kepada Kakak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syana sama Pak Chandra sudah repot-repot ngundang saya untuk acara seminar. Mungkin itu ganggu waktu minggu kalian. Mungkin saya sekalian perkenalan diri aja ya sebelum mulai materi. Oke. Tadinya saya mau ngaku angkatan 2019, cuma karena Pak Chandra bilang saya seniornya, jadi udah ketahuan duluan. Oke, saya angkatan 2009, jadi beda 10 tahun sama angkatan tertua yang sekarang. Saya mulai karir juga di tahun yang sama, dulu sebagai web designer, pas mulai S1 juga, terus berubah jadi visual designer di tahun 2013, kemudian di tahun 2015 sampai sekarang jadi UI UX designer. Terus di tahun 2018 saya sama teman-teman coba ngerintis startup yang sampai sekarang masih dalam tahap rintisan, belum bisa dibilang scale up karena kita masih mencari-cari model bisnis terbaik. Namanya warnas.id, yaitu itu startup tentang startup yang memprovide semua informasi tentang warung kaki lima yang ada di Jakarta. Teman-teman juga bisa bikin review tentang warung di sana, memberikan informasi dan menyarankan warung-warung favorit untuk orang-orang di sekitar. Hari ini saya akan coba berbagi tentang role yang sekarang lagi hits banget ya di samping programming atau coding, yaitu UI dan UX. Dan mungkin kita akan belajar UI UX secara general di awal, terus kemudian kita spesifikkan ke UI UX dalam perspektif model digital sekarang, yang mana mungkin teman-teman basic dari desain itu udah pada dapat di perkuliahan. Terus kita coba melihat contoh-contoh yang bisa kita bedah dari sisi UX dan UI. Cuma yang perlu teman-teman tahu bahwa UI sama UX itu pengertiannya banyak banget. Jadi saya coba di sini menerangkan dari pengertian UI sama UX itu dari sisi posisinya. Apa itu UI, apa itu UX. Karena di industri perkembangan UI UX itu sangat pesat banget. Jadi mungkin teman-teman biar sedikit gambaran juga buat teman-teman ketika nanti mau masuk ke industrinya seperti apa. Jadi seperti yang tadi bilang Kak Shana bilang, jadi jangan terlalu tegang. Saya open untuk discuss. Jadi ketika misalnya saya terlalu cepat atau apa, silakan diinterrupt, nggak ada masalah. Terus jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Mungkin cukup itu sambutan dari saya. Saya balikin lagi ke Kak Shana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk sambutannya dari Kak Hais Fikri. Sebelum kita masuk ke acara utamanya, saya mau tanya nih Kak, kenapa sih namanya Warnas? Bisa di-spill sedikit nggak kenapa namanya Warnas? Tadi saya sempat cek tuh di website-nya, belum ketemu sih kenapa asal namanya tuh Warnas. Mungkin bisa diceritain sedikit ke kita. Sebenarnya awal mula tuh bukan Warnas ya, kita namanya K5, ngambil dari kaki 5 lah gitu. Cuma karena kita nantinya juga nggak cuma di kaki 5, kita pengen coba mendampingi pengusaha kecil khususnya di bidang kuliner. Jadi coba kita asosiasikan ke sesuatu yang lebih general gitu, kayak warung. Nah, Warnas ini sebenarnya singkatannya warung nasional, cuma kan ada plesetannya di warung nasi, ada juga namanya Warnasduk, warung nasi uduk dan segala macam. Jadi Warnas itu sebenarnya yaitu warung nasional karena Indonesia ini kan salah satu-satunya negara yang punya banyak tempat makan di pinggir jalan tanpa harus izin usaha. Jadi mungkin filosofi sedikit kayak gitulah. Biar mudah diingat aja kalau teman-teman belajar teori branding kan seperti itu ya. Ya, betul sekali sih, itu jadi lebih gampang diingat memang warnas.id. Terima kasih untuk sedikit ceritanya, Kak. Kita langsung masuk ke acara utama pada hari ini, yaitu penyampaian materi acaranya. Kepada Kak Hais, dipersilakan.
Oke, terima kasih Kak Shana. Balik lagi ke saya. Saya langsung mulai share screen aja kali ya. Oke, bisa lihat screen saya ya? Bisa Sudah, Mas. terlihat, Kak. Oke, teman-teman, saya nggak ngasih nama presennya sebagai basic atau fundamental UI UX, tapi saya coba ngejelasin UI UX itu dari perspektif industri yang ada sekarang di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman sering dengar kata UI dan UX, dan mungkin juga tahu singkatannya UI itu apa, UX itu apa. Tapi sebenarnya apa sih yang mereka lakuin di industri itu sampai mungkin kalau teman-teman udah sedikit banyak cari tahu, gajinya juga nggak sedikit untuk posisi ini gitu. Dan apa sih impact untuk yang mereka buat itu untuk perusahaan atau untuk bisnisnya, sehingga perusahaan tuh mau spend gitu banyak uang untuk nge-hire posisi ini gitu. Oke, sebelum saya jelasin, saya mau kasih lihat beberapa gambar. Sorry berantakan nih. Nah, ini buat ngasih gambaran singkat tentang UI dan UX. Saya kasih besar dikit. Nah, kalau kita lihat perbedaan, sebenarnya UI sama UX itu nggak cuma di dalam dunia digital. Dia bisa diaplikasikan ke berbagai macam hal, karena UI sama UX itu benar-benar basic dari sebuah produk gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar yang sebelah sini, itu adalah desain gelas yang dipakai yang pakai muka hewan, terus ada telinganya gitu. Kalau secara tampilan ini mungkin desainnya bagus banget gitu. Nah, tapi ketika dipakai dia akan nyolok mata si kupingnya. Nah, singkatnya ini adalah UI yang desain gelasnya. Ini adalah UX-nya. Jadi UI itu sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita lihat. Nah, sementara UX itu dia berhubungan dengan apa yang kita rasakan, apa yang yang kita berinteraksi dengan produknya. Nah, terus setelah ini ada gambar lagi, atau ini dulu mungkin teman-teman masih umur 4 tahun kali ya di sini, waktu iPhone pertama di launching sama Steve Jobs. Dulu sebelum teman-teman pakai jari teman-teman untuk ngoperasin HP teman-teman, dulu ada yang namanya stylus. Dia itu dipakai untuk pointer di layar yang touchscreen. Nah, kemudian oleh Steve Jobs dilakukan sebuah riset di UX. Ternyata orang itu kerepotan untuk memakai stylus. Yang pertama karena dia harus dikeluarin dulu, terus kemudian disimpan lagi, terus kalau lupa nyimpen jadi hilang, terus nggak bisa dipakai handphonenya. Nah, jadi dari situ kemudian di riset kembali, dia nemuin pointer device yang terbaik yang pernah kita miliki, yaitu jari kita gitu, di mana jari kita nggak bakal bisa hilang. Ya, jadi peran UX itu adalah mempengaruhi keputusan produk yang akan dibuat, seperti waktu Apple pertama kali di launching gitu. Dan itu ternyata ngubah semua industri yang ada, yang dulunya pakai stylus semua, terus kemudian dia ikut pakai jari semua sebagai pointernya. Nah, kemudian ada lagi nih desain. Ini adalah merek saus Heinz, kalau teman-teman pernah lihat di supermarket ya. Dia ada merek mayones juga. Dulu ketika mereka pertama kali ngeluarin produk, botolnya adalah botol yang seperti yang sering kita lihat gitu. Yang ada di sebelah kiri yang ada tulisan UI-nya, yang di sini. Tapi ketika mereka berjalan beberapa tahun, banyak input dari konsumen mereka bahwa kebanyakan itu penggunaan botol saus adalah dibalik. Nah, ketika disimpan dengan model tutupnya di atas, ketika mau habis juga tetap kita harus ngebalikin sausnya itu untuk mindahin isi yang ngelengket di atas biar dia turun ke bawah gitu. Nah, pada akhirnya dilakukan sebuah UX riset. Nah, kenapa kita nggak balikin sekalian botolnya gitu, biar pengguna atau konsumen itu nggak repot-repot ngebalikin ketika isinya mau habis. Nah, jadi seperti itu keputusan UX dan UI-nya. Oke. Nah, kemudian di dunia digital, ini gambaran paling menarik yang bisa saya kasih ke teman-teman. Ini
adalah suasana di gambar sebelah kiri, suasana bayi baru lahir. Terus ada tante atau ibunya yang ngasih gantungan berupa boneka gitu. Oke, dia bilang I love it, me too, me too. Tapi sebenarnya kalau teman-teman posisikan teman-teman sebagai pengguna atau sebagai bayinya, yang bayi lihat itu bukan sekumpulan binatang yang digantung, tapi pantat binatang yang paling bawah. Nah, cara pandang UX adalah dia ngelihat dari sudut pandang pengguna, bukan kita sebagai pembuat gitu. Nah, kurang lebih perbedaan UI sama UX itu seperti itu. Jadi secara pengertian singkatnya adalah UI itu sesuatu yang kita lihat, tapi UX itu adalah sesuatu yang kita rasakan untuk ketika menggunakan. Tujuan dari kedua posisi ini adalah untuk produk itu bisa dipakai oleh pengguna atau konsumen. Oke, sekarang kita masuk ke slide lagi. Kenapa sih harus ada UI UX gitu? Karena dulu tuh Steve Jobs pernah bilang bahwa desain itu nggak cuma apa yang kita lihat sama kita rasakan, tapi gimana desain itu tentang gimana dia bisa bekerja terhadap penggunanya atau user. Nah, jadi mungkin ini juga yang membedakan antara desain dan seni rupa, karena seni rupa itu kan dia memanfaatkan persepsi. Kalau desain itu tetap kita harus punya fungsi apa yang kita buat. Tapi sebenarnya yang terjadi di Indonesia adalah desain itu bukan tentang apa yang kita lihat atau apa gimana cara operasinya, tapi desain itu bisa nggak Mas bikin apps kayak gini, tinggal ganti warnanya aja. Jadi selama bertahun-tahun kenapa posisi UI UX itu belum berkembang? Karena mungkin masyarakat kita belum teredukasi atau belum bisa mempercayakan sepenuhnya terhadap tenaga UX dan UI. Jadi kebanyakan klien, ini pengalaman pribadi, ketika dulu saya freelance sebagai web designer, ketika bertemu itu, bisa nggak Mas bikin aplikasi kayak Facebook, gitu, tinggal dirubah warnanya aja gitu. Dia pikir gampang kali bikin Facebook. Kalau saya bisa bikin Facebook, saya udah nggak ngajar kalian lagi di sini. Nah, jadi kenyataannya masih banyak orang yang belum tahu atau belum aware tentang UI sama UX di Indonesia. Tapi untuk kondisi beberapa kota kayak kota urban kayak Jakarta, Bandung dan sekitarnya, UI UX itu udah mulai ngetren, dan yang tadi saya bilang, kalau ngomong di industri, salary yang ditawarin oleh perusahaan untuk posisi ini cukup besar. Karena ini bisa ngaruh atau bisa mempengaruhi keputusan yang mereka buat untuk produk yang mereka bikin. Oke. Dari mana sih awalnya UI UX tuh? Nah, semuanya itu mulanya sebagai web designer. Nah, saya dulu mulai karir itu tahun 2009 ya, sebagai web designer. Gitu. Sekalian saya masih kuliah S1 sebagai belajar. Dulu waktu saya tahun segitu tuh ketika ditanya orang jadi apa web designer tuh keren banget. Karena dulu desain itu kan orang taunya cuma graphic design, kemudian product design, interior design. Tapi ketika kita ngomong web designer, itu tuh sesuatu yang benar-benar baru gitu. Sampai muncul situs-situs kayak wix.com, terus mungkin WordPress di awal-awal itu merusak harga pasaran kita sebagai web designer. Nah, dulu sebenarnya pada fase ini sudah ada yang namanya UX dan UI. Cuma posisinya dibalik. Kalau dulu kita ngedesain dulu, baru kita tes usability si web tersebut. Ini efisien nggak, ini bisa dipakai apa enggak. Dulu namanya usability testing. Dan sayangnya di mata kuliah desain itu nggak pernah diajarin. Tapi kalau di mata kuliah informatika atau di jurusan informatika, dia dapat yang namanya HCI, mata kuliahnya. Hubungan komputer sama human computer interaction atau hubungan manusia sama komputer. Nah, di situ dulu ada namanya teori lemes. Jadi learnability, efisiensi, terus measurable, effectiveness, sama yang terakhir itu satisfaction. Jadi ketika kita ngebuat suatu produk digital, kita harus mastiin 5 elemen tadi. 1 bisa dipelajarin, terus 2 itu bisa bekerja secara efektif, bisa diukur dari mana sih
apa namanya, si website ini bisa dibilang berhasil atau enggak, kemudian efektif atau enggak. Yang terakhir itu ujungnya adalah kepuasan si penggunanya. Si pengguna ini puas enggak dengan apa yang kita bikin. Jadi kemudian di tahun 2013 role UI sama UX ini mulai dikenalkan di luar negeri, khususnya di Amerika. Contohnya waktu itu Facebook ngelakuin beberapa update di tahun itu. Jadi ada beberapa, karena Facebook itu dia nggak pernah ngeluarin suatu update besar, tapi dia berkala dan itu bisa dipakai dari apa namanya dengan metode UX yang tadi dia harus ngedengerin dulu apa sih keluhan pengguna, apa sih kesusahan pengguna ketika memakai Facebook. Mungkin dari situ Facebook ngeluarin apps yang namanya Facebook Chat Messenger yang dulunya hanya ada di platform webnya, kemudian dipisahkannya di app karena pada saat itu juga orang udah mulai memakai smartphone. Nah, sampai sekarang di Indonesia pun seperti perusahaan-perusahaan besar kayak Gojek, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya bisa berhasil dan bisa berkembang cepat. Mungkin peran terbesarnya adalah UI dan UX yang ada di dalamnya. Nah, kemudian dari pengertian tadi, saya coba ngejelasin tentang fundamental produk digital. Karena tadi saya bilang UX itu nggak cuma di digital produk, dia bisa dimanain. Tapi sekarang kita coba belajar di cara kerja produk digital, fundamentalnya. Oke, kalau kita ngebuat sebuah aplikasi atau website, biasanya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada namanya wireframing. Terus kemudian di situ ada mockup, yang ketiga production. Nah, desainer biasanya terlibat dalam 2 fase awal ini. Yang pertama itu wireframe. Wireframe itu bisa kita memikirin bagaimana sih produk ini bisa berinteraksi dengan pengguna, kemudian user flow-nya kayak gimana, terus teks yang mau dipakai itu seperti apa. Nah, untuk sebagian desainer yang nggak punya basic IT, mungkin strugglingnya adalah memikirkan user flow, karena ini isinya data structure atau struktur data. Misalnya kayak di homepage itu nanti isinya apa aja. Ada login, register mungkin, kemudian register itu bisanya di dalamnya biar user itu gampang nggak tersesat gimana, mungkin kita kasih fitur yang namanya lupa password atau forgot password. Nah, untuk kita anak desain, itu mungkin strugglingnya adalah memikirkan struktur data yang tadi. Jadi mungkin di sini skill yang dibutuhin itu selain komunikasi adalah memahami data struktur yang ada dalam sebuah produk digital. Nah, terus copy. Nah, copy ini biasanya sekarang diisi oleh banyakan anak-anak komunikasi karena copy itu menyiapkan teks yang mau dipakai. Jadi bukan konten ya. Di sini tuh teks di produk digital tuh kayak macam button atau tombol login itu kita ganti pakai masuk atau tetap login ya. Itu keputusannya di anak copy itu. Nah, di wireframe ini masih sisi UX karena kita belum ngedesain sama sekali. Kita baru cuma membuat kerangka produk digitalnya. Jadi nanti linknya seperti apa, interaksi seperti apa itu ada di fase wireframing. Kemudian dari situ sudah ada gambaran besarnya, kita masuk ke sisi desain. Di sini UI-nya mulai masuk ke sisi UI-nya di mockup. Jadi yang terlibat itu ada interface design, kemudian ada graphic design, copy, sama motion. Nah, interface design ini yang sering teman-teman lihat kalau teman-teman buka Tokopedia ada warna hijau, terus buttonnya bentuknya ada kotak, ada bulat dan segala macam. Kemudian grafik itu kalau teman-teman nyari barang terus ada ilustrasi barang nggak ditemuin, nah itu ada keterlibatan graphic designer di situ. Kemudian copy juga sama kayak tadi di wireframe. Nah, kemudian kalau motion itu kalau teman-teman contohnya kayak teman-teman pakai Instagram, terus ketika teman-teman klik like itu kan ada motion tuh ketika dari outline ke hati yang tadinya outline terus jadi fill. Nah, kemudian masuk ke production. Production ini udah bukan urusan desainer lagi. Desainer di sini hanya mensupervisi aja kerjaan dari si developer. Oke. Nah,
dari dua fase ini, kalau di industri sekarang, posisi di UX sama UI itu dibagi jadi banyak banget posisinya. Kita masuk. Yang pertama ada UX researcher. Nah, UX researcher ini tugasnya adalah dia meneliti tentang kebutuhan pengguna. Nah, misalnya teman-teman kerja di Gojek. Nah, tugas UX researcher adalah dia setiap hari ngobrol sama pengguna Gojek tentang ada nggak kesulitan selama pakai Gojek selama ini. Oh ada mas, ternyata saya waktu bayar pakai GoPay kok nominal saya yang berkurang malah pay letternya ya. Terus kok saya susah kok, saya pengen nyari GoMasa sekarang tapi kok saya harus masuk mana dulu nih ketika ada update baru misalnya. Nah selain itu mungkin dari sisi user dia juga harus ngobrol sama sisi driver. Gimana Pak? Ada berapa pesanan hari ini misalnya. Terus ada kesulitan nggak pakai Gojek? Ketika ada pesanan bisa nggak ngambilnya, cara ngambilnya dan segala macam. Nah dari riset ini dia punya output itu design recommendation. Ini akan dibikin sebuah wireframe. Design recommendation itu isinya teks semua. Jadi misalnya driver 1 punya kesulitan di area login misalnya. Spesifiknya dia tidak bisa mengisi password atau kebingungan di mana harus mengisi password. Nah, kemudian kalau dalam membuat suatu produk yang baru, itu desain UX researcher tuh dia harus bikin user persona. Kalau teman-teman mungkin pernah diajarin nentuin target audience di desain, user persona tuh sama kayak kita nentuin demografi target kita seperti apa, psikografi target kita seperti apa. Nah, kemudian user journey map namanya. Nah, user journey map ini itu biasanya kalau kita bikin suatu produk, kita biasanya membuat dulu perjalanan pengguna sebelum ada teknologi digital. Misalnya dulu saya ambil contoh lagi Gojek ya. User journey di Gojek adalah ketika saya mau ke kantor, yang bisa saya lakukan adalah saya jalan ke pangkalan, terus dari situ saya nego harga dengan tukang ojek, ketemu harga, baru saya naik ojek, kemudian saya bayar, saya turun. Nah, dari user journey map ini nanti akan dibikin, bisa nggak kita digitalin prosesnya tadi? Bisa nggak apa yang bisa dikurangin dari situ? Nah, jadi UX researcher ini dia sama sekali tidak berhubungan sama sekali, bukan mendesain ya, tapi ini meneliti tentang kebiasaan pengguna. Gimana nanti produk yang kita bikin itu bisa dipakai oleh si pengguna yang kita tentuin tadi. Nah, UX researcher ini sebagai informasi kalau di industri gajinya paling gede. Cuma paling rentan dipecat juga kalau misalnya dia salah bikin rekomendasi. Oke. Nah, terus di luar produk digital, saya punya cerita menarik tentang researcher. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya paket harian, itu dia berawal dari UX research. Paket harian internet. Kenapa sih kita dulu punya paket harian? Sementara di luar tuh kalian teman-teman nggak, kalau di luar negeri teman-teman nggak bakal nemuin tuh yang namanya paket mingguan, paket 3 hari, paket 1 hari. Kenapa? Karena orang luar negeri itu terbiasa dengan planning jangka panjang. Nah, di Indonesia tuh dulu waktu mungkin sekarang masih ada ya paket harian ya, yang mungkin 1.000 sehari isinya 2 giga gitu. Atau 10.000 2 giga. Nah, dulu salah satu provider itu dia ketika nge-launching paket bulanan, dan itu nggak begitu laku dulu karena harganya mungkin mahal banget ya, dengan kuota yang dikasih itu nggak terlalu gede gitu. Nah, kemudian dari situ si stakeholder-nya atau si pemilik perusahaannya coba nugasin seorang UX researcher, coba riset deh kebutuhan pengguna kita tuh apa sih. Nah, menariknya dulu UX researcher-nya dia pergi ke pesantren untuk ngeriset kebiasaan ini. Nah, selama dia riset di pesantren, dia menemukan beberapa fakta. Salah satunya adalah kenapa sih santri kok kalau beli sampo nggak pernah yang botol, dia selalunya beli saset. Gitu. Nah, ternyata santri itu takut ketika dia beli yang pertama faktor kenapa nggak beli botolan. Kalau beli botolan sering dicolongin teman-temannya. Terus yang kedua nggak punya duit juga karena dia kemampuannya adalah kemampuan harian. Nah, dari situ disimpulin, oh ternyata kebanyakan orang Indonesia umur segini sampai segini tidak terbiasa untuk melakukan planning jangka panjang. Jadi dia terbiasa hanya memikirkan hari ini, besok
ya gimana ntar. Gitu. Nah, kemudian dari situ dibuatlah paket harian. Nah, dulu sebelum ada paket harian, penjualannya itu kalau dipersentasekan baru mencapai angka 40%. Nah, ketika di launching paket harian, kalau nggak salah saya baca dari katadata.com waktu itu, transaksinya bisa nyampe 150%. Itu menaiknya bisa 3 kali lipat dari produk yang diluncurin di awal sebelum ada UX research. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang gajinya gede banget? Karena dari sini keputusan bisnis itu bisa dibikin tepat atau enggak nyasar ke pengguna kita gitu. Nah, kemudian setelah UX researcher ada UX designer. Apa bedanya UX designer sama UX researcher? Kalau designer ngedesain ya, betul. Tapi yang didesain adalah bukan kalian di sini nggak bakal mikir warna. Kalian teman-teman di sini nggak bakal mikir tipografi, nggak bakal mikir shadingnya kayak gimana, highlightnya kayak gimana, opacity-nya berapa, dan segala macam. Nah, UX designer adalah orang yang mengconvert design recommendation menjadi sebuah interaction flow atau struktur data. Atau jadi sebuah wireframe. Wireframe itu contohnya kayak gini nih. Jadi misalnya kita mau bikin homepage. Homepage itu nanti ada slider di atas, ada 4 grid image di atas, kemudian di situ ada card konten, isinya apa aja dan segala macam. Nah, ini hasil dari recommendation yang dilakukan oleh UX research yang tadi. Atau kita nyebutnya biasanya low fit design, low fidelity design. Jadi desain yang belum ada warna, belum ada style dan segala macam. Nah, apa sih pentingnya wireframe di sini? Nah, wireframe itu biasanya diperlukan untuk A/B testing. Nah, setelah ada UX ini, seperti yang tadi bilang, sebelum ada UX itu, sebuah website atau produk digital akan ditesting setelah produknya jadi. Tapi dengan adanya metode UX, itu memungkinkan metode testing dilakukan sebelum produknya dibuat atau bahkan sebelum didesain. Nah, jadi ketika wireframe jadi, itu akan diteskan berupa lembaran yang isi wireframe kepada calon pengguna. Kayak gini bukan yang kalian mau. Coba dilihat. Misalnya lihat wireframe yang ini. Coba saya pengen tahu kalau kamu pengen login harus mencet apa dan segala macam. Nah, di situ baru dilihat ada kesusahan apa enggak usernya. Kalau ada kesusahan, ini akan balik lagi ngedesain bentuk baru sampai si user itu tahu tugasnya apa di sebuah website. Nah, jadi UX designer tuh kerjanya cuma convert jadi wireframe dari design recommendation yang dibuat oleh UX researcher. Terus, oh ya sorry, saya balik lagi. UX designer yang sekarang yang miris adalah yang ngisi posisi sekarang di industri kita itu kebanyakan anak IT. Kenapa? Karena anak desain itu di kuliahan atau dimanapun belum pernah yang mendapatkan pengetahuan atau di mata kuliah tentang UX designer ini gitu. Karena yang mereka bikin itu rata-rata langsung ke visualnya. Jadi padahal di sebelum visual itu ada banyak banget proses yang harus dilewatin. Terus yang seperti yang saya bilang tadi, kenapa anak desain itu nggak pernah berani ngambil posisi UX designer karena mereka struggling untuk memahami struktur datanya. Mereka nggak mau ribet gitu, mending saya ngedesain UI-nya aja deh. Gitu. Daripada saya harus mikirin UX, nggak apa-apa deh gaji kecil. Oke, selain UX designer, kemudian ada UX writer. Nah, UX writer ini tugasnya cuma membuat teks yang mudah dipahami oleh calon penggunanya. Contohnya, saya kasih contoh paling simpel. Di screen sebelah kiri itu adalah UI yang user interface yang paling sering kalian temuin di template-template. Formatnya adalah pilih tanggal, kemudian submit di bawah. Nah, kemudian ada seorang UX writer. Ini kayaknya user kita bingung deh. Ini milih tanggal buat apa sih? Terus ketika submit tuh dibawa kemana kita gitu. Oke. Kalau gitu, si UX writer bikin si copy-nya untuk headline di sini sama untuk tombol di sini. Ditambahin kata menginap di sini.
dan kata submit diganti lanjutkan mengisi data tamu. Nah, kedua kata ini bisa berpengaruh signifikan terhadap produk kita sebenarnya. Kenapa? Karena ketika pengguna baru masuk ke screen ini, dia nggak tahu saya harus milih tanggal buat apa. Kemudian ketika saya klik submit, saya harus nanti akan dibawa kemana gitu. Tapi ketika ada keterangan seperti ini mengurangi resiko pengguna itu lari dari aplikasi kita gitu. Karena dia tahu, oh ini saya milih tanggal buat nginep. Kemudian ketika saya klik lanjutkan, saya masih harus ngisi data lagi gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita tidak menampilkan ini di awal, biasanya ketika teman-teman baru milih tanggal, terus habis itu klik submit, terus dibawa ke form yang banyak banget, udah males duluan, ternyata masih ngisi data lagi, banyak banget lagi. Udah deh, cari yang lain yang lebih simpel apa ya gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk UX Writer. Nah, sekarang masuk ke sisi user interface. Tadi UX-nya tidak ada desain sama sekali, tidak ada melibatkan warna. Sekarang ke posisi yang benar-benar mungkin familiar sama teman-teman, yaitu UI designer atau user interface designer. Tugasnya adalah dia mengkonversi hasil wireframe dari UX designer ke tampilan high fidelity design, atau dia udah file dari brand guideline-nya mungkin, atau diambil dari kenapa warna biru dan segala macam, layout, shading dan segala macam. Intinya output dari UI designer adalah sebuah desain mockup dan desain sistem. Nah, desain sistem ini isinya banyak banget. Kalau saya tampilin di sini nggak muat. Jadi desain sistem itu kayak misalnya tombolnya ukuran berapa, kemudian warnanya apa aja, terus ada beberapa kondisi dan segala macam. Intinya desain UI designer ini yang mengerjakan tampilan dari wireframe yang dibuat oleh si UX designer. Nah, kemudian selain UI designer ada apa lagi? Ternyata ada yang namanya UI illustrator atau UI graphic. Dia mengerjakan semua pekerjaan yang membutuhkan ilustrasi dalam sebuah aplikasi atau produk digital. Biasanya yang membutuhin kayak gini itu halaman onboarding atau halaman belanja yang masih kosong, halaman pencarian yang nggak ketemu. Kalau dulu teman-teman pakai internet di tahun 2009 atau 2010, ketika teman-teman cari teman di Facebook, ketika nggak ketemu temennya nggak nampilin apa-apa. Tapi kalau sekarang, mungkin ketika nyari teman nggak ada temannya, teman-teman dia akan ditampilin sebuah ilustrasi, terus dibilang, wah temannya nggak ketemu kak, coba mungkin cari yang lain dengan nama yang lain gitu. Nah itu membantu banget pengguna biar nggak kebingungan loh. Kalau misalnya kita nggak nampilin apa-apa ketika pencariannya nggak ketemu, saya sebagai pengguna, loh ini bener nyari apa enggak ya? Atau error jangan-jangan. Akhirnya saya refresh si websitenya. Tapi ketika ada keterangan, kalau kita nyebutnya tuh empty state atau error state lah. Empty state di sini, kita akan tahu, oh ternyata yang kita cari nggak ada. Jadi UI Illustrator ini bagian dari UI designer juga. Jadi karena di produk digital itu banyak banget elemen yang harus dibuat. Nah, terus selain UI Illustrator, ada lagi yang namanya UI Engineer. Nah, biasanya ini diisi oleh programmer. Kemudian ada lagi namanya UI Animator. UI Animator ini dia kerjanya itu cuma ngebuat animasi interaksi aplikasi. Kalau teman-teman, contohnya kayak teman-teman pesan Gojek itu ketika teman klik pesan, itu ada animasi sendok ke tengah, terus ada warna-warna yang lain di belakangnya. Nah, itu dibuat oleh UI Animator. Nah, kalau dari role keseluruhan yang ada di industri itu ada sekitar 5 ya. Yang pertama UI Illustrator, yang kemudian ada UI Designer, ada UX Writer, UX Designer, terus UX Researcher. Nah, dari semua posisi ini sebenarnya yang paling membedakan tuh apa sih dari UI sama UX tuh? Kalau UI itu biasanya kita memikirkan apa yang mau dibuat gitu. Oke, aplikasi ini, warnanya ini, dan segala macam, brand guideline-nya ini. Tapi kalau UX itu mikirnya outcome. Apa yang mau kita peroleh, jadi mikirnya objektif. Kayak tadi misalnya saya mau riset ke pengguna Gojek, ya apa yang mau saya dapat dari situ. Tujuan saya adalah
menyelesaikan kesusahan pengguna di halaman login misalnya. Nah, terus yang dihasilkan dari UI adalah visual element. Jadi berupa gambar yang tadi berisi warna, terus layout dan segala macam. Tapi kalau UX itu dia menghasilkan experience, pengalaman yang dirasakan pengguna ketika memakai aplikasi kita, susah apa enggak, gampang dimengerti apa enggak. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah kalau UI itu fokusnya di tools-nya yang mau dibuat. Tapi kalau UX dia fokusnya ke interaksi yang dihasilkan oleh aplikasinya. Kayak misalnya TikTok itu bisa ngebuat kita lupa waktu. Itu adalah interaksi yang dihasilkan dari UX yang dibuat di TikTok. Kenapa sih kalau kita pakai TikTok itu kadang niatnya cuma pengen 5 menit tapi tiba-tiba 2 jam nggak kerasa. Kayak mungkin karena di situ dibuat UX-nya biar kita senyaman mungkin memakai TikTok dengan fitur scroll endless scroll namanya kalau TikTok nyebutnya itu, kita dibuat lupa. Dan kalau saya baca buku dan pengalaman saya, UI UX yang bagus itu adalah ketika kita pakai aplikasi, kita lupa tujuan kita mau apa. Contohnya, saya mau nyari HP di Tokopedia. Setelah 1 jam saya baru ingat, oh, saya ternyata tadi mau nyari HP ya, kok tadi saya malah nyari ban mobil, pelek mobil, dan segala macam. Jadi ketika saya buka aplikasi itu saya nggak langsung ingat apa tujuan saya tadi ketika mau buka gitu. Tapi saya dibuat nyari yang lain dulu. Nah itu kalau menurut buku-buku dan pengalaman saya itu adalah UI dan UX yang berhasil karena kita dibuat edik sama produk digital tadi. Oke. Nah, yang tadi saya jelasin di industri itu teman-teman dibagi jadi 2 tipe industri digital. Yang pertama itu ada yang namanya product base. Product base itu adalah perusahaan yang membuat produk. Contohnya Gojek, Tokopedia, Bukalapak. Jadi produk digitalnya adalah aplikasinya. Aplikasi jasa layanan penjualan kalau Tokopedia. Kalau Gojek aplikasi jasa transportasi. Nah, kalau project base itu mungkin kayak software house atau digital agency yang dia ngerjain banyak banget project setiap bulan. Dan bukan kalau bisa mungkin sebulan itu nggak cuma 1 project, bisa 5 project, 6 project tergantung dari klien yang didapat. Nah, tapi dari kedua perbedaan industri, tahapan yang dilakuin itu sama sebenarnya. Di dalamnya ada discovery phase, ada riset, wireframing, copywriting, terus bikin mock-up, terus ngasilin illustrative work yang tadi. Nah, cuma bedanya ketika di product base, pekerjaan ini, fase ini dikerjakan spesifik oleh posisi yang tadi yang saya jelasin. Riset ya dilakuin oleh UX researcher, wireframing ya dilakuin oleh UX designer, copywriting dikerjain sama UX writer, bikin mock-up dikerjain UI designer, kemudian illustrative work dikerjain oleh UI illustrator. Nah dari sini baru masuk ke development, diserahin ke orang-orang programming untuk diterjemahin ke kode. Nah, karena kenapa sih mereka tuh fokus banget? Karena mereka tuh base-nya adalah masalah. Masalahnya didapat dari riset yang dilakukan oleh UX researcher. Nah, kalau di project base yang software agency, yang dibuat adalah base-nya apa sih yang klien mau gitu. Jadi kita nyelesain masalah klien, bukan nyelesain masalah pengguna. Nah, terus kalau di software house biasanya ada namanya posisi tuh yang mungkin teman-teman sering dengar ya, UI UX designer. Apa kerjaannya? Yang ngerjain semua ini. Kita ngerjain risetnya, kita ngerjain wireframe-nya, kita ngerjain copy-nya, kita ngerjain mock-up-nya, terus kita ngerjain illustrative work-nya, dan segala macam. Dan kita juga yang bertanggung jawab kalau klien nggak suka. Cuma enaknya di project base kita bertanggung jawab cuma sama klien. Kalau product base kita bertanggung jawab sama pengguna, karena kalau pengguna nggak suka dia langsung uninstall barang. Dia nggak akan pakai lagi. Nah saya dulu kerja selama 6 tahun tuh di project base. Jadi sebulan tuh bisa ngerjain 4 atau 5 project dengan tingkat stres yang beda-beda. Yang saya lakuin ini semua.
Terus kemudian saya bikin startup, saya coba pakai metode ini. Saya nempatin orang itu spesifik ketika saya butuh riset, saya nugasin UX researcher. Kemudian ketika dari riset, lanjut ke orang UX designer, kemudian lanjut ke UX writer, dan seterusnya. Jadi perbedaan di industri buat bayangan teman-teman bahwa di industri digital itu ada dua macam perusahaan. Yang pertama product base, terus yang ketiga project base. Product base itu profitnya atau keuntungannya adalah dari produk yang mereka buat. Kalau project base, keuntungan perusahaannya adalah dari klien yang dihasilkan atau yang mempercayakan kerjaannya terhadap agensi tersebut. Jadi semakin banyak klien yang didapat, keuntungannya semakin banyak. Semakin banyak klien yang didapat, semakin tersiksa juga pegawainya karena ngerjain banyak banget setiap bulan. Oke, ini metode nggak usah saya jelasin. Oke. Jadi kurang lebih gambaran perbedaan UI sama UX kalau dari sisi industri berdasarkan posisinya kayak gitu. Jadi UI itu adalah posisi yang tugasnya adalah membuat tampilan produk digital berhubungan sama warna, tipografi, terus layout dan segala macam. Kalau UX adalah orang yang meriset kebutuhan pengguna, mulai dari interaksi, terus kendala dalam masalahnya. Nah, kalau disatuin UI UX tujuannya adalah membuat produk yang mudah digunakan oleh pengguna. Nah, jadi kurang lebih perbedaannya antara UI dan UX seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, terima kasih Kak Hais. Mungkin sesi tanya jawabnya nanti sekalian di akhir setelah penyampaian materi selesai ya Kak. Oke. Sekarang kalau gitu saya masuk ke studi kasus ya. Ada beberapa contoh yang mau saya kasih. Ya, Yang pertama yang paling simpel dulu. Ini masih kelihatan screen saya kan? Iya, masih. Sih, masih. Oke. Oke. Ini saya kasih sebuah screen misalnya. Kalau kita lihat secara UI-nya nggak ada masalah sebenarnya. Batnya udah kontras, terus isinya udah kontras. Terus chatnya juga udah kelihatan di mana, terus ada bannernya juga bisa diakses. Tapi kalau kita ngomong secara UX, di sini masalahnya adalah, ada yang tahu nggak teman-teman di mana masalahnya? Sebagai pengguna. Nah, biasanya orang itu, atau gini, saya kasih contoh lagi, teman-teman ketika pernah buka rekening nggak di bank? Pernah. Nah, ketika buka rekening, biasanya kan kita suruh ngisi formulir ya. Dan sebelum ngisi aja kita lihat formulirnya tuh udah banyak banget isinya, udah malas duluan gitu. Nah, sama kayak halaman ini atau screen ini. Di dalam satu halaman ini, kita udah disuguhin harus ngisi banyak banget informasi gitu. Jadi biasanya pengguna tuh kalau yang tipikalnya malas udah ngapain lah saya ngisi, pergi aja deh. Gitu. Nah, kalau dari si UX, apa sih yang bisa diimprove dari halaman ini? Ada caranya biasanya. Biasanya adalah kita nggak ngurangin informasi yang harus diisi, tapi kita kurangin berdasarkan beberapa langkah gitu. Jadi dibuat beberapa langkah. Misalnya yang pertama itu kita buat kayak gini. Ini kecil banget gambarnya. Oh, aduh pecah. Sorry. Sebentar. Ini teman-teman bisa kelihatan nggak? Pecah banget ya? Terlihat tapi terlalu pecah memang. Oke. Intinya kayak gini. Dari tadi yang kita lihat, seperti step ini, kebanyakan informasi, bisa kita persimpel dengan pakai sequential progress atau stepper namanya.
kayak gini. Ini saya jelasin. Ini tuh kalau teman-teman sering ngisi formulir tuh biasanya ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus ngisi informasi personal. Isinya tuh nama, email, sama nomor telepon, tanggal lahir doang. Terus kemudian kita lanjut ke isi pekerjaan. Isinya kerja di mana, berapa lama, dan segala macam. Kemudian ada data orang tua, nama ibu, terus tanggal lahir ibu, alamat ibu, dan segala macam. Terakhir itu adalah approving biasanya. Nah, langkah ini bisa mengurangi masalah di halaman ini. Yang tadinya kita harus ngisi banyak banget, terus kita rubah jadi format yang seperti ini. Memang sama informasi yang kita isi, tapi kita ngerasanya tuh kita ngisi sedikit informasi karena kita bagi berdasarkan step. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian studi kasusnya saya coba pakai aplikasi yang mungkin teman-teman pakai atau enggak ya, nggak tahu saya. Teman-teman ada yang pakai MBCA enggak? Saya Mobile pakai. banking. Oh, Pak Chandra doang. Ketahuan banget umurnya berarti yang pakai MBCA. Ya. Teman-teman nggak ada yang pakai MBCA nih? Kalau mahasiswa kan BNI kali ya? dikirim langsung ditarik nih. Apalagi anak ITERA. Oke. Berarti saya harus nyari dulu screen MBCA ntar dulu. Biar gampang banget. Oke, bentar teman-teman. Sorry. Ini nggak bisa di minimize ya. Nah, kalau yang belum pernah pakai MBCA itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini tuh isinya ada MBCA, ada klik BCA, ada info BCA. Dibandingin sama mobile banking yang lain, kayak misalnya Living Mandiri gitu. Terus Genius dan segala macam. Ini tuh terkesan tua banget. Dari sisi fungsi juga desain sebenarnya. Tapi kalau dari sisi fungsinya aja, ini tuh masih cara jadul. Karena dia masih nempatin semua menunya tuh di awal. Padahal prinsip UX adalah memudahkan pengguna. Nah, kalau di sini, kalau saya pengen tahu saldo saya harus masuk dulu ke M-Info. Kemudian saya pilih informasi saldo. Terus saya harus masukin lagi PIN saya. Jadi, untuk tahu saldo aja, saya harus melakukan berapa step tuh. Yang pertama, saya harus klik M-Info 1. Yang kedua, saya harus klik informasi saldo 2. Terus, yang ketiga, saya harus masukin password. Ada 3 langkah yang harus saya lewatin untuk tahu saldo doang. Kalau dibandingin sama Genius itu tinggal ada di sini ada icon mata. Ketika saya klik matanya, masukin password, saya sudah tahu langsung saldo saya berapa, sisa berapa gitu. Nah, dibandingin sama yang tadi, lebih simple yang Genius gitu, memudahkan. Contohnya seperti itu. Nah, terus caranya ngimprove kayak gimana sih? Langkah-langkahnya, kasus-kasusnya. Oke. Yang pertama, kita masuk ke riset dulu ya untuk teman-teman biar mudah gampang. Riset apa aja yang bisa kita kerjain kalau kita mau ngimprove desain aplikasi gitu. Yang pertama kita bisa lakuin adalah riset kompetitor yang bergerak di bisnis serupa misalnya. Kalau BCA berarti saingannya ada BNI, Dana, Genius, atau OVO yang mungkin teman-teman familiar. Apa sih yang didapat dari riset ini? Yang pertama, yang kalau dari keempat kompetitor ini, mereka sudah menerapkan minimalis UI yang ngebantu banget user itu memahami apa fungsi dari setiap tombol yang ada di dalam halamannya. Terus penggunaan warna yang minimalis. Biasanya tuh jarang yang pakai background biru, terus background warna-warna yang gelap gitu. Biasanya tuh pakainya kalau nggak abu putih, kemudian warna corporate ditempatkan sebagai warna aksen atau primer sebagai warna tombol atau warna indikator dan segala macam. Terus keempat kompetitor ini mereka sudah memiliki fitur yang intuitif. Intuitif itu
sesuatu yang nggak perlu dijelasin gitu. Kita udah tahu kalau mau transfer tuh harus klik apa, terus prosesnya kayak gimana gitu. Kalau di Dana, kalau saya mau transfer tinggal klik transfer, kemudian kontak bisa choose from everywhere, kemudian langsung dalam satu screen saya input password, kemudian udah selesai. Kemudian di Genius pun sama, ketika saya mau transfer, yang menarik di Genius itu mungkin di aplikasi lain juga ada ya. Tapi saya karena nggak pakai, saya pakainya Genius. Di Genius itu ada fitur cek nomor rekening. Jadi sebelum saya lanjut ke halaman selanjutnya buat ngisi nominal, saya bisa ngecek dulu nomor rekening yang saya masukin tuh benar atau salah. Kalau di BCA, mungkin Pak Chandra tahu, kalau mau transfer, dia harus daftarin dulu nomor tujuannya dulu di menu yang lain. Kemudian saya masuk lagi ke menu transfer, terus saya pilih pilihannya dari daftar yang tadi saya masukin. Jadi bolak-balik banget. Kalau pengguna baru, anak muda itu bakal ribet banget pakai BCA. Nah, kalau saya nggak butuh-butuh banget, saya udah install BCA. Cuma sayangnya saya nabung di BCA. Oke, dari analisis kompetitor yang kita dapat ada 3 data. Kemudian, coba kita cari data user review yang udah pernah pakai BCA. Cara paling gampang, biasanya kita pergi ke Twitter, terus nyari hashtag MBCA dan segala macam. Kemudian kalau nggak nemu di Twitter, cari di Google Review-nya, di App Store. Ada nggak sih yang ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3? Karena prinsip UX itu semakin banyak kendala, itu jadi peluang kita untuk memperbaiki. Jadi ketika ada bintang 1, 2, dan 3, berarti oh jelas ada masalah di barang ini. Gitu. Nah ini saya dapat beberapa pain point ya, atau masalah yang user rasain ketika memakai aplikasi BCA gitu. Terlalu banyak pakai gradien, bikin sakit mata. Tapi dipikir-pikir buat orang tua, nah, untuk anak muda warna yang tadi itu bikin sakit mata, tapi untuk orang tua yang nggak ada masalah sih, ngebantu banget. Nah, kemudian ada lagi nih masalahnya. Ini kalau update saldo mutasi yang halaman info, bisa nggak sih di-update gitu, biar nggak terlalu banyak yang diklik. Jadi banyak banget masalah yang diutarain. Salah satunya adalah tadi problemnya ada di flow yang terlalu ribet. Kalau misalnya saya mau transfer harus nambahin nomor dulu dan segala macam. Nah kemudian kita, ini yang mungkin teman-teman struggling ya, bikin user flow kayak gini. Ini struktur datanya. Jadi atau user journey. Jadi yang flow yang ada adalah ketika kita masuk ke BCA, mulai buka M-Banking, kemudian kita milih transfer menu, terus kalau yang di user yang di flow yang sebelumnya, kalau kita nggak bisa bakal transfer sebelum kita nambahin tujuannya. Nah ini yang dipropose adalah kalau mau transfer, klik menu transfer, kemudian input nomor rekening tujuan. Kalau belum tersimpan, mereka bisa langsung ngedaftarin dalam satu halaman itu. Jadi nggak perlu bolak-balik. Terus isi nominal, kemudian simpan, selesai. Kalau sudah. Nah, terus pain point dari dari riset yang tadi adalah yang pertama yang didapat, dashboardnya terlalu oldie lah untuk orang tua ini, untuk anak muda nggak bakal masuk. Terus kesusahan untuk mengetahui saldo saya berapa. Terus terlalu banyak proses hanya untuk mentransferkan uang gitu. Terus hierarki yang membingungkan sama UX writing-nya gitu. Hierarki itu proses kayak tadi gitu. Kalau saya mau transfer tuh, kenapa sih harus saya daftarin nomor rekening dulu? Kenapa nggak bisa langsung ketika saya mau transfer tuh input nomor rekening, kemudian input nominal, selesai gitu. Tapi kalau di BCA tuh kalian harus nyimpen nomor tujuan dulu baru bisa transfer. Nah, kemudian dari tampilan yang lama coba dibikin yang baru. Nah, kalau tampilan yang baru di sini kita sudah nampilin active balance atau saldonya. Jadi untuk
tahu saldo, kita nggak perlu lagi masuk ke menu M-Info, kemudian klik info saldo, kemudian masukin nomor PIN. Jadi dengan tampilan yang baru, ini kita udah ngurangin tiga langkah, mempersimpel gitu. Yang tadinya harus kalau mau tahu saldo harus ngelakuin 3 langkah, sekarang di tampilan yang baru itu ketika buka kita langsung tahu saldo kita berapa. Jadi menunya tetap ada di bawah. Kemudian, nah ini Bang. Ini yang saya sebutin tadi. Kalau kita mau transfer, kita harus masukin dulu nomor rekening tujuan di menu yang berbeda. Disimpan. Kemudian kalau mau transfer, kita masuk ke menu transfer, kita milih rekening tujuan. Ini pilihannya adalah dari hasil yang kita simpan di sini. Jadi ada 2 proses di sini. Ada hampir 5 proses kalau dijabarin banyak. Nah, langkah ini bisa dipersimpel dalam satu screen sebenarnya. Kayak misalnya ini menu transfer antar bank. Ini banknya apa, rekening tujuan. Nah, kalau belum terdaftar, di sini ada pilihan untuk menyimpan ke dalam daftar rekening. Jadi nggak usah ada menu tambah daftar rekening atau tambah tujuan rekening. Jadi dengan satu checkbox di sini, dia udah mengindikasikan kita bisa menyimpan nomor yang digunakan saat itu juga untuk transfer berikutnya. Gitu. Jadi ada banyak banget yang bisa dikurangin di sini. Plus halamannya juga warna yang dipakai atau layout yang dipakai lebih friendly gitu, lebih clean daripada yang di sini. Ini kelihatannya off banget, mati untuk orang tua. Jadi kalau emang nggak pengen pakai BCA ya kelebihan BCA tuh sebenarnya kenapa saya pakai BCA karena saldonya kan bisa sampai 0 ya kalau BCA tuh selain bank-bank lain gitu. Makanya saya terpaksa harus pakai aplikasinya gitu. Kalau saya nggak pakai, maksudnya kalau saya banknya bukan BCA ya malas juga nginstal BCA ini buat apa gitu. Oke, saya kira cukup itu studi kasusnya. Semoga teman-teman bisa memahami tadi penyampaian saya mungkin agak cepat, tapi secara garis besar di industri yang berkembang sekarang UI UX itu gambaran besarnya seperti itu. Dan itu yang mungkin yang tadi saya jelasin itu yang mungkin akan teman-teman lakuin ketika memilih switch ke UI sama UX. Oke. Mungkin dari saya cukup segitu. Kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab aja. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Hais dari penyampaian materinya sampai ke studi kasusnya yang bagi saya pribadi itu merupakan ilmu baru banget gitu. Dan itu seru banget, jadi makin membuka wawasan. Jadi ada rasa, gue kayaknya bisa mulai ngelirik kesini-sini nih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawabnya, saya pribadi punya beberapa pertanyaan yang mungkin Kak Hais bisa jawab. Yang pertama itu adalah, bisa kasih tahu nggak Kak, satu aja alasan kenapa kita-kita yang ada di ranah desain ini sangat disarankan untuk masuk atau mencicipi dunia UI atau UX design di antara ranah desain lain gitu. Kenapa kita harus mencoba UI or UX design? Oke, saya nggak nyaranin ya, cuma saya ngasih gambaran. Karena kalau saya nyaranin kalian terjebak di dalam UI UX, nanti saya nyalain saya. Ini kenapa sih teman-teman itu bukan teman-teman ya, subjeknya saya ganti. Kenapa UI UX itu worth it untuk kalian pelajarin? Karena UI UX itu adalah fundamental dari sebuah produk apapun ya, mau digital, mau produk yang konvensional, mau produk bisnis pun itu pasti perlu UX di belakangnya gitu. Dan mungkin teman-teman nggak tahu di mata kuliah dapat design thinking atau tidak. UX itu di dalamnya ada design thinking yang dipakai. Jadi pola UX itu sebenarnya persis kayak design thinking. Kita mulai empati, kemudian ideate, kemudian bikin prototype, kemudian tes kan. Nah, di dalam design thinking itu ada siklus iterasi yang terus-terusan tidak henti gitu sampai nemu produk yang ideal untuk dipakai. Nah, terus yang kedua, khususnya untuk di dunia digital,
bandingin sama industri yang lain, teman-teman. Kalau teman-teman melihat secara finansial, saya coba kasih gambar industrinya. Teman-teman milih graphic designer, kalau tetap di posisi grafik yang outputnya cetakan, mungkin udah teman-teman mati di mana, maksudnya industrinya nggak bakal berkembang gitu. Semua sekarang sudah mengarah ke digital. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, digital di Indonesia itu penetrasinya baru mencapai 40 sekian persen. Jadi belum 100% orang memakai digital. Kemungkinan berkembangnya masih ada 60% dan beberapa tahun ke depan. Teman-teman masuk ke dunia pertelevisian sama, industrinya nggak akan berkembang gitu-gitu aja gitu. Justru televisi masuknya ke digital juga gitu. Ke YouTube, Netflix dan lain-lain. Jadi mungkin dua alasan itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan ya untuk switching atau memulai lah untuk melirik dunia UI dan UX ini gitu. Karena digital itu baru berkembang, bukan sudah berkembang, baru berkembang dan akan terus berkembang ke depannya. Dan siapa yang nggak butuh desain? Itu aja. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semua yang hadir pada webinar hari ini, jika kalian punya pertanyaan, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya, kemudian izin untuk bertanya secara langsung, atau jika tidak ingin menyampaikan secara langsung, bisa tulis di kolom komentar. Dipersilakan. Ayo, jangan disia-siain nih kesempatannya. Kak, saya bisa izin sebentar nggak? 5 menit sebentar. Nggak Oke. 5 menit. Bentar ya, bentar ya. Silakan. Boleh Pak, silakan. Sembari menunggu Kak Hais selaku narasumber kita untuk kembali, silakan ajukan dan siapkan pertanyaannya dari teman-teman semua. Jangan ragu untuk nanya, karena kesempatan seperti ini kan jarang ya kita dapati, terlebih di DKV ITERA sendiri belum ada mata kuliah khusus yang membahas tentang UX atau UI design. Jadi inilah kesempatan kita ketika kita mau tahu lebih jauh tentang UI atau UX design. Sekali lagi diingatkan juga untuk teman-teman yang saat ini hadir dan bisa mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya supaya suasana webinar kita hari ini tuh lebih seru, lebih dapat feel-nya. Terima kasih. Silakan teman-teman bisa raise hand dulu biar kita tahu Ya, yang ingin betul. bertanya. Raise hand, lalu nanti akan diberi giliran untuk bertanya. Untuk teman-teman yang tidak mau on mic, silakan tuliskan pertanyaan kalian, nanti akan Shana bantu ajukan. Oke, Kak. Oke, Kak Hais, selamat datang kembali. Tidak apa-apa, Kak. Ini sudah ada satu peserta yang mau bertanya. Bisa kita persilakan langsung aja ya, Kak? Silakan. Oke. Kepada M. Raffi Riyandani, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, sore Kak. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Riyandani dari DKV ITERA 21. Di sini saya mau bertanya tentang kasus MBCA tadi ya. Kan tadi kita kan ngebahas tentang redesign tentang UX MBCA yang lama. Terus kalau misalnya saya sendiri kan pribadi pakai ini udah lama beserta keluarga saya juga. Nah, kalau misalnya kita ngerubah di secara full-nya itu pasti kan ada step-step atau misalnya ada button-button yang
pasti akan dirubah sepenuhnya. Nah, gimana sih untuk solusi dari UI UX ini buat biar pengguna yang lama tuh nggak malah tambah ribet jadinya, karena ada perubahan ini malah tambah bingung jadinya. Kayak itu aja kan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Kak Hais. Silakan langsung dijawab. Oke, menarik banget pertanyaannya Mas Kak Raffi. Oke, sebenarnya gini, ketika kita ngerubah, tadi kan sebenarnya studi kasus tuh adalah studi coba-coba ya, bukan real aktualnya gitu. Nah, ketika kita mau merubah suatu desain di UI sama UX, itu dasarnya tuh pasti satu. Pasti ada keluhan dari pengguna, entah itu merusak keusahaan atau kita mau menambahkan updatean baru atau fitur baru di dalam aplikasi tersebut. Nah, tadi pertanyaan Kak Raffi itu gimana caranya biar pengguna yang baru tuh nggak bingung dengan tampilan yang baru. Nah, tetap dari perubahan itu ada satu ada satu benang merah yang kita pertahankan sebenarnya. Entah itu di warna, entah itu di copy yang dipakai. Jadi ketika kita merubah, orang nggak akan kebingungan untuk nyari fitur yang kita rubah ikonnya aja misalnya. Ataupun ketika diganti copy, ketika warnanya sama, mungkin orang masih bisa mengidentifikasi, oh ini tadinya transfer nih. Ketika saya klik, oh ini transfer juga isinya. Contohnya tadi kalau di BCA tuh, coba saya share screen lagi. Nah, kalau di BCA ini, warnanya tetap pakai warna corporate, dan kopinya juga kita nggak rubah sama sekali di sini. Ini upaya untuk mentransisikan dari pengguna lama ke pengguna baru, biar nggak kesusahan gitu. Misalnya, kan bisa aja ketika update itu nama M-Transfer ini kita langsung rubah jadi transfer gitu. Tapi untuk mentransisikan itu, orang harus terbiasa dulu dengan apa yang kita apa yang kita rubah gitu, entah dari icon, warna dan segala macam. Jadi ada satu garis besar yang kita pertahankan untuk mentransisikan, kemudian sebelum kita ngerubah total gitu. Gimana Kak Raffi jawabannya? Oh gitu, oke Kak. Tapi sebenarnya saya mau nanya lagi Kak, Boleh. kenapa ya? Kenapa mereka alih-alih meredesain MBCA yang lama ini, tapi malah bikin aplikasi yang lebih kekinian, kayak Blue contohnya? Blue itu dari bawah BCA juga ya? Iya Kak. Oke. Nah itu sebenarnya kalau kalau yang saya baca ya, saya juga nggak tahu karena saya bukan pemilik BCA, karena itu kan keputusan bisnis sebenarnya. Nah kalau saya yang baca, banyak banget kan yang kalau teman-teman baca di Medium atau di Behance yang ngelakuin redesign terhadap MBCA itu, karena basicnya adalah asumsi pribadi, termasuk saya. Saya ngerasa BCA ini kok jelek banget sih untuk umuran saya gitu loh. Nah tapi kalau teman-teman lihat secara garis besar, pengguna BCA itu kebanyakan orang di atas 35 atau 40 tahun. Jadi, ya kan? Jadi mereka terbiasa dengan flow yang mereka tawarkan dari awal sampai BCA, dan karakter umur 40 ke atas itu bukan orang yang mudah untuk menerima transisi hal yang baru gitu. Jadi keputusan yang diambil adalah kalau mereka pengen bikin yang baru, mereka pengen nyasar anak muda, mungkin keputusan yang diambil ngebuat sesuatu yang baru gitu. Jadi membedakan targetnya. Kalau MBCA mungkin untuk orang tuanya, si Blue ini untuk kalangan anak mudanya. Jadi tetap biar bisa kena kedua target tersebut. Jadi karena gini, kalau teman-teman ngomong bisnis ya, karena UX itu kan sebenarnya tadi saya lupa jelasin, UX itu adalah irisan dari 3 hal. Yang pertama itu bisnis, teknologi, sama terakhir itu experience sebenarnya. Di dalamnya ada UI sama UX. Nah, ini yang mempengaruhi keputusan UX yang diambil. Kalau misalnya UX-nya bilang pas, ini harus diganti berdasarkan ini, tapi ketika bisnisnya tidak sesuai, ya nggak akan dilakuin. Jadi ketika ada updatean UX, pasti 3 irisan ini selalu mendukung gitu di antara ketiga ini. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya ini ada orang yang bilang jelek, tapi bisnisnya bilang, loh
Ini kan targetnya emang target kita aja nggak ada yang komplain kok, ngapain kita rubah? Malah kalau kita rubah nanti target-target kita yang lama, kalau di bank kan ada nasabah prioritas ya, nasabah prioritas kita pergi, kita yang rugi gitu. Jadi udah biarin kayak gini, kita bikin yang baru aja buat mereka, selesai. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, Oh, terima oke, kasih Kak. Berarti untuk Kak Haris. Saya layaki atas jawabannya. Dari Raffinya sendiri, apakah jawabannya menjawab? Cukup puas kah dengan jawabannya atau masih ada pertanyaan baru lagi setelah dijelaskan? ya, ngerti Kak. Bisa saya tarik kesimpulan berarti dari jawaban Kak Hais kalau misalnya si BCA ini itu alih-alih daripada kehilangan konsumen prioritasnya, mending buat solusi baru buat ngelawan revolusi industri yang baru ini. Ya, Gitu, Kak. betul. Intinya sih kalau tidak sesuai dengan keputusan dari 3 elemen tadi, ya sulit untuk UX untuk maju sebenarnya. Karena UX itu kan pendukung sebuah produk ya. Tetap ketika ketika bisnis itu produknya adalah aplikasi, di belakangnya pasti ada proses bisnis yang dijalankan. Kalau updatean itu tidak sesuai dengan proses bisnis, maka updatean itu nggak bakal dilakuin. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi untuk kayak gitu, teman-teman nggak usah mikir. Kalau teman-teman mikir kayak gini, bisnisnya bukan urusan teman-teman. Kita di UX hanya menerima instruksi dari ketika bisnis. Misal kalau di perusahaan gede itu ada namanya bisnis intelligence. Bisnis intelligence bilang, ini nggak masuk nih targetnya nih, silakan riset di umur sekian dong, ada nggak updatean baru yang bisa dilakuin dan segala macam. Maka kita maju. Gitu. Tapi untuk teman-teman mahasiswa, bebas aja sekarang, nggak usah mikirin sisi bisnisnya seperti apa. Ketika ngerasa ada sesuatu yang nggak sesuai, kalau udah tertarik ke dunia UX, bisa langsung bikin redesign atau studi kasus yang kayak BCA tadi. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai GoPay terus ngerasa ini GoPay kok susah banget dipakai, bisa bikin bikin coba-coba aja eksperimen yang tampilan yang menurut teman-teman tuh gampang dipakai, lebih bagus, lebih fresh misalnya. Nggak bakal dipertanggungjawabin juga gitu. Itu buat portfolio aja buat teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak untuk penjelasannya. Sangat detail dan mudah dipahami sih bahasanya. Oke, next. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan raise hand, lalu ajukan pertanyaannya, atau tuliskan di kolom komentar. Ayo guys. We cannot lose this chance. Oke, silakan Fares Arevanza. Kak Fares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faresa Revanza dari mahasiswa DKP ITERA. Ingin bertanya kepada Kak Hais, apa aja sih Kak hal-hal yang harus banget dipersiapkan bagi kita-kita yang ingin mau masuk ke dunia UI UX itu, terus mungkin tips-tips bagi kita yang ingin berkecimpungan di dunia UI UX agar siap bersaing di industri begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Ini menarik banget pertanyaannya. Ini juga lupa saya jelasin di awal, sorry. Jadi UI sama UX itu adalah ilmu yang multidisiplin. Jadi teman-teman kalau mau tertarik, saran saya mulai ngobrol sama anak-anak informatika. Ya. Terus khususnya nih kalau teman-teman pengen spesifik di UX, soft skill yang teman-teman harus asah adalah critical thinking. Ya kan? Kenapa harus critical thinking? Karena kayak tadi mikirnya, kok saya mau transfer aja harus 3 kali step gitu. Kenapa nggak bisa dibikin 1 step aja? Kalau teman-teman nggak punya critical thinking, ya kalian akan nerima aja ketika misalnya programmernya bilang, ya nggak bisa, harus kayak gini. Padahal keputusannya adalah di UX designer. Programmer itu harus ngerjain apa yang kita buat sebenarnya. Ini pengguna kesusahan loh kalau harus 3. Tapi kalau programmernya bilang, nggak bisa nih, prosesnya harus melewati ini. Nah, kalau teman-teman nggak punya critical thinking sama communication skill yang bagus, menyampaikan itu ke si programmer, yang dibuat adalah flow-nya si programmer. Kalau teman-teman, makanya ini, teman-teman sebelum bergaul sama programmer, nanti teman-teman bakal terkejut sama pola pikir programmer. Programmer itu pola pikir logika semua gitu. Nggak ada estetiknya di sana.
Jadi yang mereka tawarkan ke kita itu ya, lu kalau mau login ya harus punya email sama password gitu loh, nggak bisa minjem dan segala macam. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus itu ya, yang pertama tadi critical thinking, yang kedua communication skill, yang ketiga rajin-rajin ngobrol sama anak informatika, yang keempat bangun rasa kepengen tahuan terhadap aplikasi kalau saya, atau game juga bisa. Ketika teman-teman pakai, ih TikTok kok bisa kayak gini ya, kok bisa dia ngasih sesuatu yang kita suka semua gitu. Jadi kalau saya dari situ dulu ya, karena saya dulu tuh penasaran sama website ya. Saya biasa bikin poster kok, tapi ada poster yang tampilin di halaman komputer hanya dengan mengakses URL gitu. Nah, dulu dari situ saya langsung, maksudnya saya dari situ lanjut rasa penasarannya ke belajar tentang web development, ngobrol sama programmer. Jadi dari situ lanjut sampai sekarang gitu. Jadi rasa kepengen tahuan itu yang nonton saya sampai sekarang. Mungkin kayak gitu Kak Faris. Jadi 4 hal tadi yang perlu diperhatiin ya, sering ngobrol sama anak informatika karena ya tadi UI sama UX itu bukan ilmu yang standalone, dia butuh programmer untuk menerjemahkan desain kita gitu loh, agar bisa dipakai oleh pengguna. Jadi di samping itu harus punya communication skill yang bagus untuk menjaga mood programmer ketika misalnya yang kita minta tuh berlebihan lah buat mereka gitu, dan lain-lain. Jadi 4 hal tadi sih menurut saya. Oke, terima kasih Kak Hais. Sama satu lagi sih Pak, ini tadi kan ada penjelasannya. Jadi kalau misalkan kita anggaplah mau bikin suatu aplikasi, itu yang menjadi patokannya itu UX research atau orang IT-nya Pak untuk menentukan flow atau navigasi dari suatu aplikasi itu. Atau bisa jadi brainstorming atau gimana? Oke. Ini kayaknya tahu banyak nih Kak Faris, ini udah pernah berkecimpung apa gimana? Suaranya nggak ada. Maaf Kak Hais, suaranya nggak terdengar. Oh ya, ini suaranya mungkin. Maaf Kak Hais, mungkin ada masalah dengan sistem sound-nya. Mute. Udah. Ada. Oke, Ada. sudah terdengar kembali. Oke. Oke. Kayaknya iya Kak Faris ini kayaknya udah pernah berproses kayak di dalam UI UX. Jadi pertanyaannya juga kayak tahu banyak. Jadi kalau mungkin di tahun 2009, 2012, 13 ya, yang menentukan desain sistem itu adalah si programmer. Karena mereka yang bisa membuat programnya. Nah, setelah itu baru kita sebagai desainer tuh ngedesain screen-screen yang dibutuhkan dari proses yang mereka bikin. Tapi ternyata yang dibuat programmer itu hanya bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri selama itu. Jadi yang mereka mikir mudah, yang mereka buat. Ketika dilempar ke pengguna, pengguna bingung, loh kok kayak gini gitu. Saya gimana kalau saya mau transfer uang, masuknya kemana dan segala macam. Karena kalau kita lempar semuanya ke programmer, programmer hanya membuat flowchart yang sesuai sama mereka tahu gitu. Tapi ketika kita sebagai desainer, kita harus memikirkan aspek isi user tadi, target tadi gitu. Biar nggak menyesuaikan tuh seperti apa nyusunnya dan segala macam. Jadi untuk tahun 2014 sekarang polanya dibalik. Yang pertama kayak yang di saya di kantor saya, kemudian yang saya bangun di Waras itu, saya melakukan riset, kemudian saya bikin wireframe-nya, kemudian saya meeting sama programmer. Ini possible apa enggak? Secara flow. Jadi itu wireframe yang saya kasih tuh ke programmer bukan sesuatu yang fix, bukan mati gitu. Tapi sesuatu yang negotiable. Gunanya apa kita diskusi di awal sama programmer untuk memastikan apa yang kita buat itu possible dibuat gitu secara program. Kalau misalnya di situ ada kendala, kita cari titik tengahnya dan segala macam. Jadi intinya nggak ada memaksakan sih ke programmer dan segala macam. Nah, kalau teman-teman bisa mendiskusikan apa yang pengen dibuat ketika fase wireframing ke programmer, kayaknya buat programmer nggak akan ada lagi kata-kata ini susah dibuat dan segala macam, karena semuanya udah terjembatannya di diskusi awal, atau bisa disebut si brainstorm tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu, Kak Fares.
Oke, terima kasih Kak Hais atas penjelasannya, sangat bisa dimengerti. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih sekali lagi untuk jawaban dari Kak Hais. Saya izin sedikit menyimpulkannya dari pertanyaan dari Kak Fares dan jawabannya itu intinya adalah ketika kita ingin mulai masuk ke dunia UI atau UX, kita tuh perlu banyak mengasah beberapa skill karena UI dan UX sendiri itu bukan keilmuan yang berdiri sendiri, begitu kan? Kita butuh skill komunikasi yang baik, kita butuh critical thinking, kemampuan critical thinking yang baik juga, dan kita butuh networking juga dengan orang-orang dari pihak programmer mungkin seperti itu. Jadi intinya kalau kita mau mulai masuk, maka harus ada komitmen untuk bisa memulai hal-hal tersebut, karena hal-hal itu akan sulit kan pasti dibangun kalau kitanya nggak ada komitmen sana. Oke, di sini sudah ada yang mau bertanya lagi, yaitu dari Kak Laila Cynthia Anggara. Kepada Kak Laila Cynthia Anggara, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Laila Cynthia dari Prodi Desain Komunikasi Angkatan 19. Sebelumnya izin bertanya, Kak, untuk masalah kita menjadi UI UX designer, kan biasanya kita membuat desain atau membuat pikiran yang untuk desain webnya kan biasanya anak DKV ini pikirannya pada abstrak-abstrak gitu kan, Kak. Kebanyakan ya desainnya kayak punya pikiran kepanjang luasnya kayak lebih banyak gitu, terus tentang desainnya juga biasanya aneh-aneh gitu. Nah, untuk biasanya kan kita ngobrolnya bersama Kak tadi ke anak IT-nya. Nah, untuk itu kita biasanya untuk orang UI UX ini ngikuti anak IT-nya yang bisa tentang pikiran desain kita, atau kita perlu ngikut alur pasar dari desain kita. Kebanyakan kan UI UX itu pada sama untuk memudahkan para pengguna gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Saya jawabnya agak bertahap kayak gini ya. Kalau itu tujuannya masih website personal untuk Kak Lela sendiri, ya Kak Lela harus cari programmer yang bisa nerjemahin apa yang Kak Lela buat di cardboard atau desainnya, sehingga jadi website yang pengen Kak Lela seperti yang Kak Lela mau gitu. Tapi prinsipnya membuat startup misalnya ya, ketika buat usaha digital nih, jangan pernah berpikir apa yang kita buat itu langsung kita launching semua dulu di awal. Karena belum tentu hasil riset kita adalah apa yang dibutuhin oleh user. Makanya di teori startup one on one itu ada namanya MVP, minimal valuable product. Misalnya, Kalela pengen bikin marketplace hijab, ya. Di dalamnya Kalela mikir nanti ada virtual virtual ruang gantinya, jadi orang bisa langsung pakai kayak di filter Instagram, hijabnya dan segala macam. Terus saya mau pakai kartu kredit, saya di dalamnya nanti bisa pakai GoPay, terus OVO dan lain-lain. Itu kan kalau di list fiturnya banyak banget tuh, ada virtual ruang ganti, kemudian ada multiple metode pembayaran dan segala macam. Nah, terus tiba-tiba Kak Lela datang ke programmer. Yang pertama Kak Lela diskusikan adalah tanya, ini possible apa enggak? Oke, possible. Setelah possible dijawab, tanyain berapa lama di build-nya. Oh, ini bisa 2 tahun nih. Nah, ketika jawaban 2 tahun itu yang menggugurkan argumen awal tadi. Bahwa ini nggak visible, possible tapi nggak visible. Nggak visible itu memakan waktu terlalu banyak gitu loh. Karena kalau kita ngebangun sebuah produk digital itu bukan tentang ide ya, tapi tentang eksekusi gitu. Execution is matter, idea is cheap kalau kata orang di sini. Karena fitur yang tadi mungkin aja orang udah kepikiran duluan gimana cara mengeksekusinya gitu loh. Caranya adalah kita punya prinsip deploy early, deploy often gitu. Jadi selalu kita melaunching lebih cepat, selalu
lebih cepat meluncing, terus sering meluncing. Gunanya adalah untuk dapat feedback dari pengguna. Ketika misalnya datang ke programmer baru bisa ngerjain satu yang nggak ada masalah, tapi satunya pastiin yang benar-benar fundamental. Kalau pengen bikin marketplace, berarti yang fundamental kan yang penting bisa transaksi dulu gitu. Fitur yang lain kayak virtual kurang ganti sama metode pembayaran itu nomor sekian. Yang penting fitur utamanya dulu. Ini sebagai minimal MVP yang mau dibuat. Oke, ini bisa nih 2 bulan dikerjain. Oke, 2 bulan kerjain launching. Nah, kalau 3 bulan, sebulan pertama nggak ada growth, kalau kita nyebutnya growth itu pertumbuhan pengguna ya, per hari demi hari. Ya tinggalin, move on ke ide yang lain, eksekusi yang lain gitu. Atau pastiin ketika 1 bulan berjalan itu ada feedback apa enggak. Kalau ada feedback, bisa jadi feedbacknya bukan pengen virtual ruang gantinya. Bisa nggak Kak nanti harganya di bawah 5.000, bisa aja kayak gitu. Jadi macam-macam feedback yang didapat itu bisa mempengaruhi keputusan yang mau dibuat di awal tadi. Jadi untuk menjembatani komunikasi antar programmer sama desainer itu butuh namanya MVP yang ditentuin tadi di awal. Kemudian setelahnya itu kita set gradually, bertahap berdasarkan feedback yang didapat ketika dijalankan. Ketika 3 bulan tidak ada growth, mungkin ide kalian nggak salah, tapi waktunya aja nggak tepat. Contohnya kayak gini, dulu saya pernah ikut seminarnya Mas Natali. Mas Natali itu co-foundernya tiket.com. Dia punya cerita gini, dulu ada orang Indonesia namanya Pak Ahmad Zain, dia tuh orang kaya. Di tahun 90-an dia buka online tiket booking. Kalian tahu nggak setahun yang booking tuh berapa orang? Cuma 5 orang. Padahal itu kan inovasi ya, online tiket booking. Dan sekarang dipakai banget. Kenapa cuma 5 orang? Karena waktunya nggak tepat. Orang Indonesia belum pakai internet, belum pakai telepon. Di mana saya bisa tahu harga tiket dan segala macam, mereka datang langsung ke agensi. Nah, jadi kayak gitu. Ada konsep, kemudian dijadikan MVP, terus dikomunikasikan dengan programmer, launching cepat, launching sesering mungkin untuk dapat feedback. Kalau nggak ada growth, simpan dulu buat nanti kalau udah tepat waktunya. Ini kayak gitu Kak Lela. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Rais. Semoga itu menjawab untuk pertanyaan dari Kak Laila Cynthia Anggara ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir yang ada di kolom komentar dari Wahyu Satrio. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Kak, hal-hal apa yang harus dihindari dalam menciptakan desain UI or UX agar tidak mempersulit developer apps-nya? Apa ya Kak? Hindari sesuatu yang nggak masuk akal. Kalian juga sebagai desainer tuh harus bisa ngukur. Contohnya gini, saya mau bikin apa ya? Bentar. Mau bikin Jarvis. Kalau teman-teman sering nonton Iron Man ya, mau bikin Jarvis dong. Kata programnya possible, tapi gue maunya 1 minggu. Wah, itu nggak masuk akal. Itu namanya udah nyiksa orang lain. Maksudnya gini, untuk siapa ini? Kak Wahyu ya, Kak Wahyu. Developer itu punya tingkatan yang beda-beda atau punya pemahaman yang beda-beda dan punya kesamaan, yaitu mereka bisa berpikir secara logik ya kan. Yang perlu dipahami adalah tadi kenapa saya nyuruh teman-teman sering-sering ngobrol sama orang IT. Teman-teman harus tahu proses di belakang ketika mereka mengcoding. Jadi ketika teman-teman mempropose desain, paling nggak teman-teman tahu, oh ini bakal ngerepotin, oh ini tuh bakal lama nanti nyangkut di sini dan segala macam. Jadi kita datang tuh bukan sebagai orang yang nggak mau tahu kayak bos gitu. Gue nggak mau tahu ya ini sebulan kelar. Gue nggak mau tahu ini harus ada di App Store minggu depan dan segala macam. Nggak bisa kayak gitu pada kenyataannya. Kenapa startup sekarang kita banyak yang berkembang? Karena udah open minded semua gitu. Semua orang terbuka bahwa apa yang lu propose ke gue tuh nggak masuk akal gitu dan segala macam. Bisa nggak ini kayak gini? Nah, jadi kayak gitu. Balik lagi ke dasar tadi, teman-teman harus menguasain dari critical thinking, communication skill yang begitu soft skill ya di luar pelajaran yang didapat di kuliahan. Karena mungkin
Pak Chandra bisa mengkonfirmasi lah, ini nggak bakal didapat di perkuliahan yang namanya communication skill, critical thinking, terus cara bikin UX yang bagus, nggak bakal kalian dapat di perkuliahan. Yang bisa kalian dapat ya di luar kuliah dengan banyak komunikasi sama jurusan yang terkait gitu, kayak informatika mungkin dan lain-lain. Jadi saran saya sih, mungkin Pak Chandra juga udah sering nyampe ini, sering-sering bergaul di luar kelas dengan apa yang kita butuh. Kalau kita belum senang, cari yang kalian butuh dulu apa. Kalau kalian pengen belajar UX, berarti kalian butuh sama anak informatika. Ya kan? Siapa tahu dapat jodoh dan segala macam, nggak tahu. Ya kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang luar biasa banget. Sama-sama. Oke, karena itu jadi pertanyaan terakhir, penutup dari sesi tanya jawab di webinar kali ini. Sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan dari penyampaian materi hingga sesi tanya jawab kita hari ini. Kalau kesimpulan yang bisa saya tarik adalah UI dan UX design itu sendiri bukanlah keilmuan yang berdiri sendiri. Jadi ketika kita ada minat untuk masuk ke dalamnya, kita harus siap untuk belajar dan membuka diri untuk belajar tentang hal-hal yang diperlukan seperti belajar tentang critical thinking, communication skill yang baik, kemudian kita mulai membangun network dengan pihak akan berperan penting menerjemahkan atau membuat ide kita tuh jadi sesuatu yang berwujud seperti itu ya. Yang kemudian yang kedua adalah UI atau UX design itu sangat bergantung atau bergantung dengan feedback dari usernya. Jadi ketika kita masuk ke dunia UI atau UX akan memang sangat diperlukan kemampuan komunikasi yang baik itu baik antara desainer ataupun penggunanya gitu kan ya, kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir adalah UI dan UX design ini memiliki banyak peluang baru, terutama di era digital seperti ini, yang akan jadi kesempatan baru untuk teman-teman atau kita-kita yang berada di ranah desain ini. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman semua mau memulainya dari sekarang. Kemudian buat desain yang masuk akal alias bisa direalisasikan gitu. Tadi yang sesuatu yang saya spotlight di situ adalah sesuatu yang masuk akal. Tadi barusan juga ada teman yang menceritakan bahwa dia punya kakak programmer dan kakaknya menceritakan atau ngomong ke dia, cobalah untuk buat desain yang masuk akal gitu. Pikirkan kami sebagai programmer, katanya gitu. Dan itu benar juga setelah dipikir-pikir untuk apa buat desain yang rumit, terus selibetan ternyata nggak bisa diaplikasikan. Begitu kurang lebihnya ya Kak. Betul. Apakah ada lagi yang disampaikan dari Kak Haisnya? Enggak, paling tadi nambahin yang tadi tentang programmer tadi. Kalau teman-teman pernah lihat tuh ada meme dulu ya, sekumpulan programmer bilang bahwa, hey UI UX designer sini dong ikut ngoding gitu. Jadi sebenarnya kan itu ya yang mungkin karena komunikasinya jelek antara kedua itu, bahwa programmer juga nggak tahu bahwa kita tuh prosesnya panjang banget loh untuk dapat tombol login tuh, nggak sekedar kita mikirin geser-geser mouse dapat login, nggak gitu loh, panjang banget. Jadi itu perlu jembatan sebuah communication skill tadi. Saya kira itu aja sih. Oke, terima kasih banyak. Lalu untuk teman-teman semua, akan saya kirimkan link absensi dari webinar hari ini. Oke, harap diisi karena link tersebut akan jadi saran untuk mengklaim e-sertifikat yang nantinya akan dikirimkan. Expected to be 2 days after our meeting today, jadi harap ditunggu di emailnya masing-masing. Oh ya, ini untuk kode nantinya di saat
mengisi form absen akan diminta kode. Ini saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ini dia. Iya. Silakan diisi karena share screen-nya akan diakhiri pukul 15.46. Oke, sambil menunggu, terima kasih buat Pak Hais yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah ngasih beberapa materi. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak ilmunya. Sebenarnya pengen panjang, pengen ada studi apa? Pengen kita workshop juga gitu, tapi karena terbatas juga waktunya, mungkin di lain kali setelah pandemi udah rada-reda, semoga nanti Pak Hais kita undang lagi untuk datang ke Lampung. Siap. Lagi, terima kasih Pak Hais. Oke. Oke, teman-teman, sudah ya. Ini saya stop share-nya. Kemudian sebelumnya jangan keluar dulu karena kita ada sesi foto bersama atau dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, ayo aktifin kameranya. Kapan lagi foto bareng sama narasumber yang keren seperti ini. Saya bantu hitung ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Hais selaku narasumber pada webinar kali ini. Untuk waktu dan terutama ilmunya yang membuat saya pribadi terpancing untuk lebih belajar. Ya, nge-lag dia. Saya akan keluar. Mohon maaf tadi ada terputus kendala sinyal. Oke, saya lanjut penutupannya ya. Jadi terima kasih, intinya seperti itu. Begitu pula untuk Pak Chandra selaku penanggung jawab pada acara hal ini. Dan tentunya teman-teman semua yang meramaikan webinar kita kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Hais tadi bisa diterima di aplikasi yang meaningful untuk kehidupan kita masing-masing. Jika ada kesalahan selama membawakan acara hari ini, saya mohon maaf selaku moderator beserta MC. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan akan ada kesempatan lain untuk bertemu dan saling belajar lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Hais ya. Sama-sama, saya izin pamit ya teman-teman. Silakan Pak. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Untuk teman-teman yang sudah hadir, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan meeting daring kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak, Pak. Selamat.